Tema bulan Februari kita akan mengangkat tema tentang abiding in love atau hidup di dalam kasih. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal dalam kasih, tapi bahasa yang lebih cocok buat kita angkat adalah hidup dalam kasih. Tinggal dalam kasih. Nah, kenapa kita membahas tentang tema ini, saudaraku? Karena tema ini profetik juga. Selain memang bulan Februari kita membahas tentang tema relationship, bulan tentang Bulan kasih tentang sayang. kasih. Tapi juga ternyata tema ini, saudaraku, tema yang dibutuhkan. Bahwa Tuhan Yesus telah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini, ternyata Matius pasal 24 ayat 12, makin bertambah kedurhakaan, makin bertambah kejahatan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita akan lihat perbedaan yang sangat menyolok, perbedaan yang sangat kental, perbedaan yang sangat signifikan antara mereka yang hidup dalam kasih dan mereka yang tidak hidup dalam kasih, antara mereka yang dunia dan mereka yang tinggal di dalam Kristus. Kita bisa lihat kenapa? Karena kekristenan adalah tanda paling mendasar dari kehidupan orang yang mengikut Kristus, atau tanda materai dari seseorang yang mengikut Kristus. Tandanya apa? Yaitu kasih. Makanya nanti kita akan melihat perbedaan sekali, saudaraku, yang sangat menyolok, yang sangat berbeda antara orang yang tinggal dalam Kristus sama orang yang tidak tinggal dalam Kristus. Karena ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus pasti kasihnya kental. Pasti kesabarannya kental. Pasti pengampunannya tinggi. Udah pasti. Udah nggak bisa lagi dibantah. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu. Bukan sebagian orang, tapi semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bedanya murid Kristus dengan tidak murid Kristus di mana? Di kasihnya. Karena kasih itu tanda materai daripada murid Kristus. Kita akan lihat berjalan waktu, saudaraku, hari-hari ini pemimpin yang menjadi murid Kristus dan pemimpin yang tidak jadi murid Kristus. Pengusaha yang menjadi murid Kristus dan pengusaha yang tidak menjadi murid Kristus. Karena begini, saudara, sekalipun sudah Kristen, belum tentu sudah punya tanda materai ini. Karena tanda materai ini hanya cuma dimiliki mereka yang tinggal di dalam Kristus. Nah, makanya saya rindu untuk para pemimpin di ICI, kalian semua memiliki kekuatan yang paling kental, bukan hikmat, bukan nubuat, bukan karunia, bukan imannya, bukan pengharapannya, tetapi kasih. Karena kasih itu paling kekal, guys. Saya sempat berpikir bahwa di surga kita akan menggunakan bahasa roh. Ternyata bahasa roh akan berhenti. Bahasa yang kekal adalah bahasa kasih. Karena bahasa kasih adalah bahasa universal. Semua orang mengerti tentang bahasa kasih. Mungkin semua orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak semua orang ngerti bahasa Inggris. Tapi semua orang akan mengerti bahasa kasih ketika kita mulai mempraktekkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang definisi mengenai kasih di dalam bahasa Yunani ada empat. Yang pertama, makna kasih dalam bahasa Yunani yang pertama adalah eros. Eros itu adalah kasih romantis, kasih hasrat, kasih birahi, kasih gairah, kasih nafsu. Ya, saudaraku. Nah, karakteristik daripada kasih eros ini didorong oleh perasaan dan ketertarikan fisik. Jadi dia tidak bisa secara natural, tapi dia didorong oleh karena perasaan, oleh karena ketertarikan. Karakteristik yang kedua sangat bergantung pada emosi. Yang ketiga bersifat sementara dan mudah berubah-berubah, nggak bisa permanen. Lalu keempat fokusnya pada kepuasan diri sendiri. Nah, kasih eros dibutuhkan buat di dalam pernikahan yang sudah diberkati di gereja atau oleh hamba Tuhan. Maka kasih eros akan menjadi sesuatu yang dimana membuat kita jadi bisa mengalami rekreasi, kita bisa mempunyai keturunan, karena memang Tuhan sendiri mengatakan, benak cuculah bertambah banyak, penuhlah bumi, karena lebih baik
anak Tuhan yang punya banyak anak daripada orang dunia yang punya banyak anak. Karena orang dunia punya anak, maka muncul generasi monster baru. Tapi anak Tuhan punya anak, akan muncul generasi ilahi baru. Makanya kalau nggak ada kasih eros, kita tidak punya keturunan. Tapi buat mereka-mereka yang tidak diberkati di dalam gereja atau oleh hamba Tuhan, oleh Tuhan, melakukan percinahan atau percabulan, maka kasih eros ini akan jadi bersifat yaitu dosa, bersifat menuntut, bersifat mengambil. Karena kasih sesungguhnya itu memberi. Kasih itu selalu sesungguhnya memberikan keuntungan buat orang lain. Tapi kalau seseorang tidak benar atau hidup dalam dosa, maka cenderung taker, bukan giver. Akibatnya kasih eros ini disalahgunakan. Yang kedua, makna kasih dalam bahasa Yunani yaitu storge, storgia, yang arti kasih kekeluargaan. Kasih yang berhubungan dengan bertalian darah. Kasih sayang yang natural, yang alami, karena ada hubungan darah. Karakteristik dari pada kasih storge, yaitu kasih orang tua kepada anak. Natural, udah pasti nggak bisa disangkal. Pasti orang tua akan mengasihi anak dengan natural. Kasih anak kepada orang tua dengan natural. Kasih antar saudara kandung dengan natural. Ikatan darah dan keluarga bersifat natural, saudaraku. Makanya di suku Batak, begitu dia tahu ketemu dengan teman baru yang sesama marga, maka langsung seperti terhubung dengan cepat sekali, terkonek, tersambung dengan cepat sekali karena masih ada hubungan darah kekeluargaan dengan nenek moyang mereka. Langsung seperti tentu jadi ada mempertaskan orang tersebut karena ada hubungan talian darah. Itu namanya kasih storgia atau storge. Nah, yang ketiga, makna kasih dalam bahasa Yunani yaitu philia. Artinya kasih persahabatan, kasih persaudaraan, ya, kasih yang dibangun karena kedekatan, karena keakraban, karena pertemanan. Karakteristiknya kasih berdasarkan kesamaan atau kedekatan. Oh, ada kedekatan, maka tumbuhlah kasih persaudaraan. Ada kesamaan, maka tumbuh sama-sama suka pedal, sama-sama suka saat teduh bareng, sama-sama suka nge-gym bareng, sama-sama suka main basket bareng. Wah, ada kesamaan. Itu jadi kasih persahabatan. Nah, dibangun melalui waktu dan pengalaman bersama. Lalu kemudian inilah kasih timbal balik, mutual atau yang disebut saling, saling melayani, saling memberi hormat, saling mendahului, saling memberi, saling mengampuni, timbal balik. Dan karakteristik berikutnya adalah aku mengasihi karena engkau mengasihi aku. Nah, kasih persaudaraan ini terbukti oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kenapa? Karena kita sekarang ini sudah dalam satu keluarga atau satu saudara dalam Kristus. Saudara tahu kata saudara di sini, saudara berasal dari akar kata satu darah. Satu darah dengan siapa? Kristus Yesus. Kita semua punya darah Kristus, maka kita menjadi satu keluarga, satu saudara. Itu sebabnya salinglah kita mendahului, saling mengasihi, dan saling menghormati. Jadi kita tidak saling menindas, tidak saling menyakiti, tidak saling melukai, tidak saling merendahkan, tapi justru saling mengasihi, mendahului, dan memberi hormat. Sebagai contoh adalah persahabatan Daud dan Yonatan. Wih, Daud dan Yonatan dibangun karena kedekatan waktu. Daud mengalahkan Goliat, lalu kemudian Raja Saul mengangkat Daud menjadi panglima besarnya. Lalu Daud bersahabat dengan anak Saul bernama Yonatan. Dan persahabatan itulah membuat mereka akrab. Tapi dengan berjalan waktu, karena Saul iri sama Daud, akhirnya membuat Saul dengki dan ingin sekali membunuh Daud. Itu sebabnya saudaraku, Jonathan tahu bahwa ikhtiar bapaknya
Saul ingin membunuh Daud. Dia memberitahu, membongkar semua rahasia dan bahkan juga strategi ayahnya kepada Daud. Lalu Daud lari, tapi Daud tetap bangun hubungan dan persahabatan dengan Jonathan secara jarak jauh. Apa yang terjadi? Yang menarik ini ketika Jonathan ditangkap sama suku Filistin lalu dipenggal kepalanya bersama dengan ayahnya dan semua saudara-saudaranya ditaruh di pintu gerbang di Betsean, saudaraku. Lalu di sini yang menarik, saudaraku. Daud kemudian mencari keturunan Yonatan dan ditemukan keturunan Yonatan bernama Mephiboset. Lalu kemudian dia adalah seorang anak Yonatan yang jatuh karena dikejar-kejar sama suku Filistin, kemudian dilindungi oleh budaknya dan dia jatuh pincang. Disinilah Daud mengambil dan mengadopsi anak Yonatan seperti anaknya sendiri, dipelihara aja, disekolahkannya, dihidupinya. Inilah yang disebut dengan kasih filia, kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Kasih persahabatan tidak dibangun oleh hanya cuman persahabatan kita dengan teman, tapi juga dengan keturunan. Saya baru-baru ini terima kabar berita menarik, saudaraku. Di zaman saya, mungkin lebih sebagian besar di zaman saudara, ada komedi yang terkenal yaitu Dono Kasino Indro. Masih ingat ya? Di mana Kasino meninggal dunia, tapi sebelum dia meninggal dunia, lalu kemudian Dono disusul. Dan sebelum Dono meninggal dunia, dia berpesan kepada Indro, temennya, sahabat pilihannya ini, untuk please tolong jaga anak-anak saya. Karena waktu itu anak-anak masih kecil. Dan kemudian gak lama Dono meninggal. Dan Indro mendapatkan pesan persaudaraan itu, kasih persaudaraan itu. Lalu yang dilakukan sama Indro adalah dia mengadopsi 3 anak Dono, Warkop ini, lalu kemudian menyekolahkannya. Dan sekolah sampai S3 di Perancis, saudara. Lulus S3 profesor, doktor, saudaraku. Dan kemarin-kemarin baru di wisuda. Saya mendengar berita ini, saya menangis. Saya terharu, saudaraku, dengan kasih persaudaraan. Kalau orang dunia saja bisa seperti Indro mengadopsi kasih persaudaraan, bukan cuma sebatas di generasi yang sama, tapi di generasi anak-anaknya juga harusnya kita juga bisa memiliki kasih persaudaraan. Wah, menarik sekali, saudaraku. Berikutnya, jenis kasih yang keempat dalam bahasa Yunani itu agape. Agape yaitu artinya ini kasihlah sesungguhnya, kasih Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang Tuhan mau untuk kita jadi sampai ke sini, saudaraku ya, yaitu kasih yang sempurna, kasih yang berkorban, kasih tanpa syarat, kasih yang walaupun, atau kasih yang meskipun. Saya tetap mengasihi meskipun kamu jahat sama saya. Saya tetap mengasihi sekalipun kamu tidak setia sama saya. Saya mengasihi kamu meskipun kamu berbohong sama saya. Lalu saya mengasihi kamu meskipun kamu jahat sama saya. Itu kasih agape. Seperti Yesus, di mana dia mengasihi kita dengan tanpa ada batasan. Sekalipun kita melukai, sekalipun kita meninggalkan, sekalipun kita bikin dosa. Karena kasih agape ada kasih yang kekal. Nah, karakteristik daripada kasih agape yaitu kasih keputusan kehendak, bukan hanya emosi. Kasih keputusan kehendak, iya dong, memutuskan aku tetap mengasihi. Kasih yang disebut ini dia, yaitu perjanjian covenant. Wow, saya akan tetap mengasihi suka duka, kaya miskin, baik maupun tidak baik keadaan, itu keputusan. Karena kasih bukan perasaan, kasih adalah sebuah keputusan. Yang kedua, karakteristik daripada kasih agape, memberi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa balasan. Jadi kalau saudara memberi pengen dipuji, pengen diucapkan terima kasih, pengen terima balasan, wah itu bukan kasih agape. Karena kasih agape, sekalipun orang itu melupakan, sekalipun orang itu tidak memberikan pujian ataupun tidak ucapan terima kasih, Anda tetap silent in the night. Yang ketiga, karakteristik daripada kasih agape, kasih tanpa syarat. Tidak tergantung pada kelayakan objek kasih, tanpa syarat. Mau dia cacat, mau dia cacat seumur hidup, saudaraku, saudara kan tetap mengasihi. Mau dia, sorry, meninggalkan Tuhan, saudara tetap bisa mengasihi dia tanpa syarat.
Wih, ini keren. Jadi orang boleh meninggalkan mungkin komsel kita. Orang boleh meninggalkan gereja kita. Orang boleh meninggalkan kekristenan. Tapi kita tetap bisa mengasihi. Itu namanya kasih tanpa syarat. Berikutnya, kasih agape itu kasih yang berkorban. Rela kehilangan demi kebaikan orang lain. Berkorban itu harus sampai sakit seperti Abraham. Rela mempersembahkan yang terbaik yaitu putranya satu-satunya. Seperti Bapa mempersembahkan satu-satunya putranya untuk kita. Jadi apa yang terbaik yang sudah miliki? Ketika Anda persembahkan, ketika Anda berikan, Anda rela kehilangan untuk kebutuhan orang lain. Itu yang disebut dengan kasih agape. Kemudian kasih agape adalah kasih yang permanen, tidak mau berubah-berubah, tidak mudah terpengaruh situasi. Justru kekristenan akan terlihat di sini. Sekalipun kamu digampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Sekalipun kamu diludahi, kamu tetap seperti Yesus lah. Diludahi, dimaki-maki, dianiaya. Wah, berat sih, berat sekali. Tapi itulah agape. Agape tidak muncul tanpa 5 kriteria ini. Keputusan kehendak, memberi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa syarat, pengorbanan, permanen. Dan yang menarik kata agape ternyata muncul di perjanjian baru 320 kali. Wow. Kata eros muncul di perjanjian lama. Cuman satu dua kali. Kata filia muncul di perjanjian lama dan perjanjian baru beberapa kali. Tapi paling banyak setelah itu kasih agape. Makanya kita perlu untuk bisa naik level. Dari kasih filia. Dari kasih stergio. Menjadi kasih agape. Nah, pertanyaannya, dari mana sumber kasih itu, Pastor Jojo? Mari kita lihat sumber kasih yang pertama jelas dari hubungan kita dengan Kristus. Karena kasih adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi bukan Allah memiliki kasih, guys. Bukan Allah mengasihi, tapi Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih, kalau dibolak-balik sama. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Allah adalah kasih, kasih adalah Allah. Jadi Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Jadi kalau Anda mau hidup di dalam kasih, tinggal dalam kasih, harus tinggal melekat dengan Tuhan. Semakin kita akrab sama Tuhan, semakin kita punya waktu sama Tuhan, semakin kita serang jadwal padat kita, dan kita punya hubungan sama jelas. Kasih itu semakin bertumbuh, berbuah, dan kemudian bisa dirasakan dalam buah roh itu. Sudah kasih itu kan buah roh. Dan yang menarik, dalam buah roh itu, saudaraku, ada sukacita, ada damai sejahtera, kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi yang menarik, buah roh itu bukan dalam bentuk jamak, tapi dalam bentuk tunggal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Berarti waktu Anda punya kasih, jelas Anda akan punya sukacita, damai sejahtera, kebaikan, penguasaan diri, kesetiaan, kelemah lembutan. Udah, itu saudaraku. Kau punya Tuhan. Kau intim sama Tuhan, kau punya 9 buah roh. Tapi yang utama adalah kasih yang menonjol. Yang kedua, sumber kasih didapatkan ketika kita tinggal dalam Kristus. Kata tinggal dalam Kristus artinya melakukan perintah Kristus. Jadi kata tinggal tuh bukan sekali-sekali keluar, kemudian masuk lagi. Bukannya kita membelot, membangkang, kemudian taat lagi. Enggak. Selalu taat, selalu submit, selalu berada di dalam kehendak Allah. Jadi sorry to say, Anda boleh rajin ke gereja, Anda boleh rajin memberi persembahan perpuluhan, Anda boleh rajin sorry saat teduh. Tapi kalau Anda tidak taat sama Tuhan, wow, kasih itu dengan sendirinya putus. Kasih itu hilang. Karena kasih hanya cuma bisa kamu dapatkan waktu kamu tinggal dalam Kristus dengan apa? Ketaatan. Melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu.
tinggallah dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi waktu kita tinggal dalam kasih dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Wah, semakin kita melakukan kehendak Allah ya sudah. Tingkat kesabaranmu semakin naik. Tingkat penguasaan dirimu semakin naik. Tingkat kerendahan hatimu semakin naik. Tingkat kemurahan hatimu semakin udah otomatis nggak usah kamu minta-minta karena pohon itu untuk berbuah dia nggak perlu ngeden. Pohon untuk berbuah dia nggak perlu maksa. Pohon berbuah itu natural dengan sendirinya. Sama hal kita berbuah kasih dengan natural saat kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan, menyangkal diri kita dan mengutamakan kehendak Tuhan. Itulah yang membuat kita berlimpah di dalam kasih-Nya. Saya rindu di bulan ini Anda berlimpah-limpah di dalam kasih. Dengan yang pertama, bangun hubungan sama Tuhan yang kuat. Saat teduh yang kuat. Relationship yang kuat. Yang kedua, melakukan kehendak Allah yang kuat, maka kasih dengan sendiri semakin terpancar kuat dalam hidup kita. Nah, saudara, kita belajar sekarang tiga dimensi kasih kekristenan. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, kasih itu perlu disalurkan kemana aja. Nah, ketiga dimensi. Kasih itu diposting kemana aja. Ketiga dimensi ini. Yang pertama, kita lihat di sini kejadian 22, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepada Tanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke, dimensi kasih yang pertama, yaitu vertikal. Kasih vertikal atau kasih kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan, lewat pengorbanannya, lewat kebaikannya, lewat anugerahnya, maka kita perlu dong mengekspresikan kembali kasih kita kepada Tuhan kita. Matius pasal 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dengan cara mengekspresikan melalui ketaatan kamu kepada Dia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi tanda awal saudara itu mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya. Tanda awal saudara mengasihi orang tuamu dengan menuruti perintah-perintahnya. Tanda awal saudara mengasihi suamimu dengan menuruti perintahnya. Tanda awal sudah mengasihi pasanganmu atau istrimu dengan menuruti perintah-perintah. Senang sekali loh saudaraku, Tuhan itu kalau kamu menuruti perintah-perintah. Saya senang kalau anak saya menuruti perintah. Saya tuh sangat-sangat gak senang kalau anak saya tidak menuruti perintah-perintah saya. Makanya kasih itu perlu diekspresikan dengan menuruti perintah-perintahnya. Dengan memberi waktu, dengan memberi pujian, dengan memberi hidup kita, dengan memberi apa yang kita punya kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kamu sudah memberikan dimensi yang pertama, yaitu dimensi kasih vertikal. Yang kedua, dimensi kasih horizontal, yaitu kepada sesama. Matius 22 ayat 39, Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi, kasih itu yang kita punya, yang kita dapatkan dari Tuhan, selain kepada Tuhan, jelas salib itu vertikal dan juga horizontal. Tidak mungkin kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi membenci sesama. Yang kelihatan aja kamu nggak bisa ampuni, bagaimana kamu bisa mengampuni yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan kita nggak bisa sabar, bagaimana kita bisa sabar dengan yang tidak kelihatan? Jadi terbukti kita harus belajar mempraktikkan vertikal dan horizontal. Jangkauannya ada tiga, postingnya ada tiga. Yang pertama, saudara seiman atau keluarga. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita mari berbuat baik kepada semua orang, terutama
kepada kawan-kawan kita seiman, berarti kepada saudara-saudara dalam Kristus. Ayo ditolong dulu, ayo disupport dulu, ayo di backup dulu, ayo diperhatikan dulu. Makanya kita di ICI memperhatikan dulu anggota Komsel, ya. Usia apa kita perhatikan dari mereka-mereka yang sudah jadi jemaat ICI. Mereka-mereka yang sudah jadi Kristen kita tolong dulu. Makanya kalau Anda tahu di tangan pengharapan juga, Anda lihat ada di daerah Jawa Tengah yang non-Kristen. Tapi mayoritas di Sumba, di Timor, itu daerah Kristen. Di Papua, di Maluku, kemudian di Sulawesi Tengah, kita punya center-center tangan pengharapan, Feeding and Learning Center yang kita kirim guru-guru, kemudian di Nias, di Mentawai, di Kalimantan Barat, itu siapa? Kawan-kawan kita seiman. Jadi makanya perlu ditolong, termasuk keluarga. Jangan sampai jangan sampai keluargamu berkata begini, aduh kamu tuh tolong sana sini, tapi keluargamu sendiri nggak ditolong. Kau bisa support buat orang lain, tapi kamu punya ponakan nggak disupport. Kamu punya orang tua nggak pernah dikasih bantuan. Jangan sampai ini terjadi. Makanya kita perlu jadi berkat dulu di Yerusalem, di internal kita. Lalu jangkauan yang kedua, saudaraku, yang kita perlu berkati, yang kita perlu kasih yaitu semua orang. Galatia pasal 6 ayat 10 bagian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Selama masih ada kesempatan, berarti selama kita masih hidup. Yang kedua, selama orang itu masih hidup. Karena begitu kita udah mati, kita nggak punya kesempatan berbuat baik. Waktu orang itu sudah mati, kita juga tidak punya kesempatan berbuat baik. Kesempatan kita berbuat baik dua momen, dua waktu. Yang pertama, waktu orang itu masih hidup. Dan yang kedua, waktu kita masih hidup. Inilah kesempatan kita berbuat baik kepada semua orang. Berarti kepada orang yang kau benci, baik itu kepada orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda komunitas, berbeda etnik, berbeda pendapat. Itulah target itu. Bahkan termasuk kepada orang-orang yang lemah, yang sakit, yang miskin, yang membutuhkan, yang sangat dalam keadaan minus, dalam keadaan titik terendah. Itulah karena bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit membutuhkan dokter. Bukan orang kuat yang membutuhkan bantuan, tapi orang yang lemah membutuhkan bantuan. Makanya ini perlu kita salurkan dalam posting pemberian kita. Yang ketiga, sudah aku posting, kita memberikan dimensi kasih yang kedua, yaitu dengan musuh-musuh kita. Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, jadi memang perintah Tuhan loh, untuk kita mengasihi bukan cuma orang yang mengasihi kita, tapi merupakan perintah Tuhan yang kuat dan keras. Bahkan khotbah Yesus terbanyak bicara soal relationship dan pengampunan. Bahkan 7 perkataan Yesus terakhir, salah satu ya, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Berarti memang pengampunan harus menjadi materai, menjadi tanda, menjadi corak atau menjadi ciri khas atau signature saudara sebagai murid Kristus. Cara mengasihi musuh bagaimana? Pertama, berdoa untuk musuh. Kedua, mengampuni dengan mengatakan, aku mengasihi, aku memberkati, aku mengampuni, sebutin namanya. Nama orang yang kamu benci, nama orang yang kamu kesel, nama orang yang melukai kamu. Sebutin nama orang itu, bayangkan wajahnya. Katakan, aku mengasihi, aku memberkati, aku mengampuni. Lalu kemudian cara mengasihi musuh yang ketiga, yang cara memberkati. Memberkati itu artinya dengan perbuatan. Kalau musuhmu celaka, kalau musuhmu lewat, kamu bisa senyum, kamu bisa menyapa, kamu bisa memberkati. Pak, masalahnya nanti dia nggak senyum balik, dia nggak bisa, dia nggak akan balas. Saya punya WA. Is okay, tugas kamu adalah memberkati. Tugas kamu bukan mengutuk. Tugas kamu bukan melukai. Tugas kamu memberkati. Karena signature, materai, tanda kekristenan yang tinggal dalam Kristus kuat dalam mengampuni.
dalam kasih, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, dimensi kasih. Kekristenan tadi vertikal, kedua horizontal. Yang ketiga, jangan lupa, kasih reflektif. Kasih kepada diri sendiri juga. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 22 ayat 39, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan berarti egois, tapi juga kita harus menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Itu sebabnya kita perlu merawat tubuh kita sebagai bait Roh Kudusnya, rumah Allah. Kalau Anda nggak pelihara sakit-sakitan, lalu bagaimana Tuhan mau bekerja long term dalam hidupmu kalau engkau sakit-sakitan? Itu sebabnya butuh self care yang sehat dalam tubuh, jiwa, dan roh. Tidur harus cukup, makan harus sehat, kemudian juga olahraga harus rutin, jiwa juga harus dikendalikan, belajar mengucap syukur dalam segala hal, cekokin firman Tuhan biar apa yang baik, yang memerintah benar di dalam pikiran kita, dan roh kita terus bangun hubungan dengan Kristus. Bagaimana mungkin, betul kata firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri masih sakit-sakitan, kita sendiri masih ditolong, kita sendiri masih perlu ditolong, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Seperti yang saya katakan dulu, kalau saya kembali ke Indonesia waktu saya sudah usia 80 tahun, udah batuk-batuk, udah kursi roda, bagaimana saya bisa menolong Indonesia yang sebesar ini? Sekarang sudah ada 9.500 anak-anak yang kita bantu seluruh Indonesia, pedalaman. Kalau saya Ehm, tapi untung saya tahu mumpung saya masih muda, mumpung saya masih produktif, dan saya terus jaga saudaraku kesehatan tubuh saya, jiwa saya, supaya saya tetap bisa mengkonselingkan dengan baik, supaya saya bisa tetap memutuskan dengan tajam, supaya saya tetap bisa membagikan firman dengan menjawab kebutuhan relevan. Kalau saya nggak sehat, saudaraku, saya sakit-sakitan diganti-ganti orang terus. Gimana saya bisa mengasihi Anda? Gembala aja nggak bisa jadi saksi sakit-sakitan. Gembala aja tuh nggak bisa jadi saksi, nggak bisa menguasai diri dalam makan. Gembala aja nggak bisa jadi saksi di dalam jiwanya yang sangat self attack, gampang panikan, saudaraku. Makanya penting untuk Anda juga bisa merawat tubuh, jiwa, dan roh Anda. Tuhan sesama diri sendiri. Nah, sekarang saudaraku, kalau Anda nggak punya kasih, inilah tanda kejatuhan yang teramat dalam dalam hidup kita. Jadi dosa yang paling dalam, dosa yang paling besar, ternyata kehilangan kasih. Namun, Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima, Tuhan menegur kepada jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, di antara semua jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil, di Minor Asia, atau di yang sekarang menjadi negara Turki, di kitab Wahyu, saudaraku, itu ada 7. Laodikia, Efesus, Pergamon, kemudian ada Smyrna, dan sebagainya. Tapi satu-satunya jemaat yang terbesar, yang paling banyak disentuh oleh rasul-rasul, yaitu Efesus. Efesus dirintis oleh Paulus, dikembalakan oleh Aquila dan Priscilla, lalu kemudian diperlengkapi juga oleh Timotius dan kemudian Apolos. Yohanes pun juga melayani di sana. Murid Yesus, Yohanes murid Yesus. Lalu Maria, ibu Yesus pun beribadah di sana. Jadi ini jemaat terbesar terbaik, saudaraku. Ternyata jemaat ini telah meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Yaitu tadi Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama.
Dan yang pertama itu kasih yang semula. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Rupanya jemaat di Efesus mereka sangat aktif setiap minggu datang ke gereja, tapi mereka kehilangan connecting, kehilangan ketaatan, kehilangan kasih yang semula. Makanya ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi jatuh dalam dosa bukan cuma berzina, berbohong, mencuri, bukan cuma membunuh, tapi juga kehilangan kasih semula merupakan dosa yang amat dalam. Karena kehilangan kasih jelas, kamu jadi nggak sabar, kehilangan kasih jelas, kamu jadi kepahitan, kehilangan kasih jelas, kamu akan jadi orang yang licik. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak bertobat? Maka Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kaki Dian itu apa? Hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Mudah sakit. Mudah gagal. Mudah kecewa. Mudah hancur. My God. Kaki Dian itu jangan sampai diambil daripada kita seperti Yunus. Kaki Dian diambil, sudah. Oleh sebab itu cepatlah bertobat untuk kembali kita memiliki kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan juga kasih kepada diri kita sendiri. Nah, Pak Pastor, bagaimana kita mempraktikkan kasih? Gampang. Kasih dalam praktek itu ada 15 karakter kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini dia, detail-detail cara kamu mengasihi Tuhan dan cara kamu mengasihi sesama. Yang pertama, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, dia tidak melakukan tidak sopan, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Mari kita bedah satu-satu makna-maknanya. Kasih itu sabar. Sabar itu artinya tidak cepat marah. Memberi waktu dan ruangan, kesempatan, second chance. Bagi istrimu, bagi anakmu, bagi suamimu. Jadi buat saudara-saudara yang tidak memberikan second chance, itu tandanya tidak punya kasih. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa terima lagi. Karena sudah berkali-kali dia melukai, dia melakukan kesalahan yang sama. Itu tandanya tidak sabar. Sabar itu tidak cepat marah. Sabar itu memberi ruangan, memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Yesus dia memberi kesempatan Petrus loh untuk bertumbuh. Walaupun dia tidak bisa memberi kasih agape, dia memberi kasih filia. Sampai akhirnya Petrus matinya dalam keadaan kasih agape. Yang kedua, karakteristik daripada kasih saudaraku yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain, murah hati. Kata murah hati itu artinya dermawan, memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu tanda orang murah hati. Nggak ada pujian, tidak ada terima kasih, tidak ada uh, tuntutan ataupun imbalan, saudara. Yang ketiga, karakteristik daripada kasih tidak cemburu. Tidak cemburu itu tidak iri. Tidak iri itu artinya bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Tidak iri atas berkat dan promosi orang lain. Bagaimana dengan kita? Kalau teman-teman satu pelayanan, ternyata dia lebih diangkat, dia lebih dipromosikan, dia lebih diberkati, dia lebih sukses. Termasuk oleh teman-teman kita mungkin di dalam satu kantor. Apakah Anda senang atau Anda iri? Bagaimana ketika musuh maju? Apakah Anda bersuka cita atau Anda berduka cita? Karena firman Tuhan berkata bersuka cita dengan orang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Tidak cemburu itu artinya Anda bisa berduka cita dengan orang yang berduka cita juga. Bukannya Anda senang lihat orang lain hancur, musuhmu hancur, sainganmu hancur. Justru kamu bisa memberkati. Ya, itu namanya tidak cemburu. Itu kasih. Ingat signature orang Kristen. Sekali soalnya, signature orang Kristen adalah kasihnya kental. Nah itu deh. Tanda yang menyolok materai yang kelihatan.
daripada orang Kristen. Kasih yang kental. Yang berikutnya tidak sombong. Artinya mudah terima masukan. Kalau Anda masih ngomel-ngomel ditegur sama mentor leadermu atau head of mentormu, tanda Anda nggak humble. Sekalipun mungkin kamu lebih rohani daripada mentor leadermu atau head of mentormu. Kamu lebih lama pelayanan. Tapi kalau ingat, otoritas ada pada orang yang ditunjuk oleh gembalamu. Ditunjuk oleh Pastor Petrus sebagai gembala seluruh Komsel. Jadi kalau Anda melawan pemimpinmu, mentor leadermu atau health mentor, Anda sedang melawan kami dan kau sedang melawan Tuhan. Dan ingat ada satu dosa yang cepat mengalami konsekuensinya. Itu dosa pemberontakan. Ketika bangsa Israel berontak sama Tuhan dan sama Musa, apa yang terjadi? Tuhan kirim yaitu ular tedung untuk memagut dan membinasakan mereka. Dosa-dosa yang lain kayak bersungut-sungut enggak dikirim tuh ular tedung. Tapi dosa memberontak sama pemimpin, memberontak sama Tuhan langsung diserangnya sama ular tedung. My God, makanya ayo belajar rendah hati untuk terima masukan, tidak tinggikan diri guys. Kamu itu masih sangat jauh loh dari kesempurnaan. Jadi banggalah dan senanglah dan berterima kasih kepada orang-orang yang kasih feedback untuk kamu. Catat itu, bukan marahin. Orang dunia aja menghargai feedback dengan kasih hadiah, dengan kasih uang, dengan kasih imbalan. Masa kamu dikasih feedback marah-marah? Makanya nggak heran ya, hidup kamu gitu-gitu aja. Kalau misalnya kamu gitu-gitu aja, pelayanan kamu, ekonomi kamu, ya ya gitu-gitu aja. Karena apa sombong sih? Orang sombong nggak terima banyak, orang sombong nggak ada yang awet. Orang rendah hati terima banyak. Orang rendah hati awet. Berikutnya, saudaraku, karakteristik daripada kasih, saudaraku, tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya tidak kasar. Tidak melakukan yang tidak pantas. Tertib. Itu ya katanya tepat. Kamu ikutin SOP nggak? Kamu ikutin aturan nggak? Kamu sangat beretika nggak? Ingat Tuhan kita, Tuhan yang beretika. Sekalipun orang Farisi yang selalu menjebak, menjatuhkan, ada tengah-tengah Yesus dan mengikuti Yesus. Tapi Yesus selalu beretika. Tidak sinis, tidak buang muka, tidak jahat. Berikutnya, karakteristik daripada kasih. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Artinya mengutamakan kebaikan untuk orang lain. Mengutamakan kebaikan buat orang lain itu kasih. Bukan mengutamakan diri sendiri. Berikutnya, karakteristik pada kasih. Tidak marah. Tidak mudah tersinggung. Tidak sumbu pendek. Jadi orang yang bisa meredam situasi genting tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Dia tetap bisa dalam keadaan menghandle situasi. Ini leader banget, ini leader banget. Ini barometer, ini namanya termostat banget nih, bukan termometer. Keren. Nah, ini calon pemimpin cocok, cocok. Kalau Anda mudah marah, bukan calon pemimpin. Anda bukan pemimpin. Karena Anda seperti orang bawahan. Ya, mudah marah. Berikutnya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya tidak cepat mengampuni, tidak menendam. Wow, sangat-sangat mudah memaafkan. Nggak ada kesalahan orang diingat-ingat dari yang bertahun-tahun lalu. Kalau saudara masih menyimpan kesalahan orang lain dan dibacakan terus setiap kali ribu, udah itu berarti tandanya saudara nggak punya kasih. Karena kasih itu seperti Tuhan Yesus sejauh timur dan barat, bukan dari utara ke selatan. Artinya nggak ada batasannya. Aku membuang dosa-dosa dan kesalahanmu. Berikutnya, kasih itu karakteristik tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Artinya tidak senang melihat kejahatan. Anda adalah orang yang menegakkan keadilan. Berikutnya, karakteristik daripada kasih. Bersuka cita karena kebenaran. Artinya mendukung yang benar. Senang melihat kebenaran menang. Wah. Berikutnya, karakteristik daripada kasih. Menutupi segala sesuatu. Melindungi, tidak membuka aib orang lain, guys. Pintar menjaga rahasia kesalahan orang lain. Ini semua para pemimpin wajib memiliki ini. Bukan cuma konselor.
Tidak membuka aib orang. Jangan ceritakan dong aibnya orang lain pada yang lain. Belajar untuk bisa menghandle. Itu kasih, melindungi. Berikut ya, terakhir karakteristik daripada kasih. Yaitu, oh sorry, belum terakhir ini. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, memberi kepercayaan. Berhati besar, tidak mudah curiga. Wow, ayo mulai bikin regenerasi, saudara. Karena gini, hidup kita terbatas loh. Sedangkan pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Kalau Yesus hanya cuma memimpin di rasa superhero, maka nggak ada rasul-rasul yang beritakan Injil kepada bangsa-bangsa sampai ke Indonesia hari ini. Ayo kita mulai delegasikan kepada orang yang lebih muda, percayakan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Berikutnya, mengharapkan segala sesuatu artinya optimis, tidak mudah putus asa. Wow, punya pengharapan, tidak mudah menyerah. Berikutnya, sabar terakhir. Menanggung segala sesuatu. Bertahan, tidak mudah menyerah, loyal dan setia. Nah, ini dibutuhkan bagi seorang pemimpin, bagi seorang bawahan, bagi seorang yang sudah menikah. Ayo tetap bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan yang besar. Loyal, setia, tidak mudah menyerah. Inilah karakteristik daripada kasih, saudaraku. Yang saya bahas 15 karakteristik. Dan terakhir, yaitu saya akan membahas mengenai hambatan hidup dalam kasih. Jadi kita belajar arti kasih, kita belajar sumber kasih, kita belajar juga tiga dimensi kasih, kita belajar 15 karakter kasih. Keren banget. Dibongkar kasih terus. Dan terakhir, hambatan hidup dalam kasih. Kemudian saya selesai. Yang pertama, dosa yang tidak diakui. Ingat, dosa yang tidak akui itu menciptakan tembok pemisah atau memutuskan hubungan kita dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia, yaitu Tuhan, menyembunyikan diri terhadap kamu ialah karena sehingga ia tidak mendengarkan ialah dosamu. Jadi dosa dan kejahatan ini dua hal yang memutuskan hubungan kita sama Tuhan. Kita tuh nggak lepas dari kegagalan ya. Kita nggak kebal sama dosa. Tapi again, Tuhan memberitahu waktu kamu jatuh dalam dosa, waktu kamu jatuh dalam kejahatan, segera minta ampun. Segera bertobat dan tinggalkan. Supaya apa? Jangan bikin pemisah. Begitu kita pisah sama Tuhan, maka kasih akan berhenti. Karena sumber kasih Tuhan. Makanya begitu kamu lepas dari caranya, dari pokoknya, maka kita akan kehilangan kasih. Jelas, kita jadi kepahitan, kita jadi orang yang nggak sabaran, kita jadi orang yang tidak bisa menguasai diri. Solusinya jelas, kita harus mengaku kepada Tuhan. Dan kita juga harus bisa belajar mengaku kepada orang yang kita percayai. Yang kedua, hambatan hidup dalam kasih. Kesibukan yang berlebihan, guys. Ya, kamu nggak punya waktu punya sama Tuhan. Itu jelas menghambat kasih mengalir. Serang jatuh padat kamu. Seperti Maria dan Marta. Dalam Lukas 10 ayat 38-42. Di mana Marta yang menerima Yesus dan murid-muridnya tinggal di rumahnya. Lalu Yesus lagi khotbah. Marta bukannya duduk, sibuk, kemprang-kempreng dengan dia punya masakannya, dia punya perjamuannya. Tapi Maria duduk diam di kaki Yesus. Karena Yesus nggak salah khotbah. Itu sebabnya dia mendengarkan, dia terhubung sama Tuhan. Makanya akhirnya Maria kehilangan kasih. Dia nggak sabar, dia komplain kepada Yesus tentang saudaranya, saudarinya. Solusinya prioritaskan Tuhan di atas pekerjaanmu, di atas HP-mu, di atas aktivitasmu. Karena satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa waktu kita punya hubungan sama Tuhan, wow, itu yang terbaik yang nggak bisa diambil sama iblis ataupun orang lain. Lukas 10 ayat 42. Tapi satu hal, karena Yesus kepada Marta. Satu hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Wow, kasihnya artinya. Yang tidak bisa diambil daripadanya. Itu sebabnya penting untuk kita menyerang jatuh padat kita dalam bulan ini agar kasih kita makin kental kepada sesama. Berikutnya, ketidakmampuan untuk mengampuni atau kepahitan ini hambatan kasih atau memutuskan kasih.
Karena pahitan itu racun. Seperti istilah susu yang ditaburin dengan air ketuban. Wah, itu benar-benar akan menghamiri seluruh adonan. Seperti ragi, sudah. Jadi benar-benar jangan kasih kesempatan deh pahit muncul. Karena pahit muncul langsung itu. Nasi nggak bisa keluar dengan maksimal. Tersendat. Motivasinya udah berbeda. Bukan lagi genuine. Ibrani 12 ayat 15. Janganlah supaya jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang tuh kalau pahit akan muncul dua anak kembar. Yang pertama, kerusuhan. Selalu jadi troublemaker. Selalu bikin masalah kecil jadi masalah besar. Tidak ada masalah jadi ada masalah. Itu orang pahit. Yang kedua, orang yang pahit itu anak kembar yang kedua adalah muncul yang dimiliki adalah kecemaran, najisan. Eh, Juga termasuk wow, pencemaran artinya juga efek domino. Jadi saudara sakit, saudara ceritakan sehingga menimbulkan orang yang mendengar itu ikut sakit juga sama orang itu, mencemarkan, saudaraku ya, meracuni, saudaraku ya, itu kalian mencemarkan, menajiskan, saudaraku. Wah, itu ngeri sekali. Makanya penting untuk kita jangan kasih kesempatan kepahitan lahir di hati kita. Solusi jelas untuk belajar untuk mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Guys, luar biasa nih Efesus 4:32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni kita, saudaraku, dengan kasih tanpa syarat, ayo belajar untuk ramah dan mengampuni orang-orang bersalah pada kita. Karena kita pun tidak lepas dari kesalahan. Sakit-sakit, tapi begitu kamu lepaskan pengampunan, selesai. Kasih akan bertambah dan bertumbuh. Berikutnya, kecintaan pada dunia. Waduh, ini juga salah satu penghambat terbesar, saudaraku, untuk kasih itu bisa mengalir. Jika seorang, Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, jikalau seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita nggak mungkin bisa berdiri di atas dua Tuhan, guys. Satu dunia, satu Tuhan Yesus. Karena dalam hati kita cuma ada satu takhta. Siapa yang kita mau tempatkan di atas hati kita? Yesus atau Mamon? Yesus atau nafsu dunia? Yesus atau keinginan dunia? Kalau kita tempatkan Yesus di atas hati kita, jelas keinginan dunia ada di bawah takhta hati kita. Tapi kalau kita tempatkan keinginan dunia ada di hati kita, Yesus ada di bawah. Makanya solusinya pertaskanlah halal kekal. Pertaskanlah hal-hal yang berkualitas, yang tidak sementara, yang permanen. Kalau setiga, 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang atas dan bukan yang di bumi. Artinya bukan sementara. Ingat guys, jangan kejar yang nggak perlu kamu kejar. Ngapain kamu kejar yang memang Tuhan mau kasih? Kamu kan jadi capek. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Jadi kamu jangan salah orientasi dong. Orientasi kamu pada popularitas, orientasi kamu kepada harta atau kepada kedudukan, kepada keinginan dunia, kepada hawa nafsu. My God, hilang semuanya itu. Sebentar semua itu. Sia-sia semuanya itu. Kamu tidak bawa. Akhirnya kamu di surga jadi gembel. Kamu belum tentu bisa masuk surga. Tapi kalau kamu mencari kekekalan, kebenaran, menabur, kasih, melakukan kehendak Allah, kamu sudah mengumpulkan harta di surga. Dan kamu akan bangga waktu kamu masih surga. Kamu nggak jadi gembel di surga. Tidur di tenda. Iya dong. Di surga ada tingkatan nih guys. Penjahat di sebelah Yesus sepanjang hidupnya jahat. Di akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan Islam. Benar, Yesus berkata, hari ini juga kamu akan jadi bersama dengan aku di firman. Betul, betul. Tapi tidak punya kedudukan. Tidak punya tempat tinggal. Dia akan jadi jongos. Dia tidak punya jabatan untuk memerintah.
Sedangkan saya mau rindu kalian jangan sampai hari ini jadi pemimpin, hari ini jadi pemimpin, jadi memerintah, punya jabatan. Tapi di surga nggak punya jabatan. Makanya ayo kejar hal-hal berkualitas. Jangan bersifat keinginan dunia guys yang sementara. Karena semua itu akan diberikan kepada kamu waktu kamu mengejar yang kekal. Luar biasa. Terakhir, hambatan hidup dalam kasih tidak taatan. Karena inilah memutuskan aliran kasih. Solusinya ketaatan yang penuh. Jangan melakukan ketaatan parsial. Apa itu ketaatan parsial? Ketaatan setengah-setengah. Ketaatan pilah-pilih. Seperti Saul, pilah-pilih. Tuhan suruh bantai bangsa Amalek. Tuhan berikan kemenangan. Bantai semua. Dari rajanya sampai rakyatnya. Dari hewan yang kecil sampai hewan yang besar. Saul menang. Diberikan kemenangan oleh Tuhan. Lalu dia melakukan ketaatan parsial. Benar sih. Dia bunuh hewan-hewan yang kecil. Tapi yang besar disimpan untuk dipersembahkan pada Tuhan, untuk dirinya sendiri. Rakyat kecil semua dibunuh. Raja Agag tetap hidup. Makanya sejak itulah Tuhan menolak Saul. Kenapa? Ketaatan parsial. Ketaatan setengah-setengah. Ketaatan setengah-setengah sama dengan tidak taat sama sekali. Jadi kalau mau taat itu totalitas. Ketaatan parsial itu menghambat kasih dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukan, dialah yang mengasihi Tuhan. Jadi saya rindu setelah bulan Februari ini, kasihmu penuh, kasihmu melimpah. Kenapa perlu penuh? Agar mengalirkan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di Sabtu tanggal 21 Februari jam 1 siang. Tuhan berkati. Shalom.